Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 Agustus 2023, kami menyapa kita semua dari Gereja HKBP Batam Lubuk Baja dan mengajak kita untuk bersama-sama dalam mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian. Maka mari kita memberikan waktu kita sebentar sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sumber kekuatan dan juga sumber pengharapan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang kami terima pada saat ini. Dan kami juga memohon datang kepadamu Tuhan, agar kiranya Tuhan mencurahkan hikmat dan juga Roh Kudus untuk kami dapat melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, dan juga supaya kami mampu hidup dan berjalan jalan yang Tuhan kehendaki. Maka melalui firman-Mu ini Tuhan, inilah yang akan memperlengkapi kami dalam satu hari ini untuk mewujudkan segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala yang merayap di bumi. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi di pasu-pasu de batama nasida, ninna de batama tu nasida, marpino pari mahamu, asa sopar hamu, jalagohi hamu sadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akkana di laut, dohot pidong akkana martonga-tonga langit, ro di sude binatang akkana majirir di atas tanoon. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini adalah bagian dari cerita
tentang penciptaan Tuhan atau Allah terhadap dunia ini beserta isinya. Termasuk juga manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita melihat dalam penciptaan Allah kepada manusia, itu berarti bahwa manusia itu menjadi wakil Allah untuk berada di bumi ini. Dan ketika manusia itu hidup di dunia ini, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan dia hidup bagi Allah, karena manusia adalah wakil Allah. Dan melalui ayat yang ke-28 firman Tuhan kita pada hari ini, kita boleh melihat tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya saudaraku, kita perlu berkembang untuk memenuhi, untuk mengisi dunia ini. Dan bagaimana kita perlu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasa di sini bukan berarti kita bisa seenaknya dan semau diri kita sendiri, tetapi berkuasa yang dimaksud adalah kita perlu untuk memelihara bumi ini dengan segala isinya. Kita juga perlu memikirkan apa yang Allah inginkan di dalam bumi ini. Dan ketika kita memenuhi dunia ini, kita tidak bisa memakai sembarang cara. Cara yang kita pakai tentu harus sesuai dengan kehendak atau maunya Allah. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah, maka kita harus sadar bahwa keturunan yang harus dihasilkan itu adalah keturunan yang takut akan Tuhan. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah saudara sebagai orang tua sudah mengajari, mendidik, membesarkan anak-anak yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Mendidik anak-anak bertumbuh semakin serupa dengan Kristus yang telah menebus hidup kita dan juga hidup mereka. Sehingga ketika itu kita mengajarkan, mendidik mereka bertumbuh di dalam Kristus dan hidup di dalam Kristus, maka dunia ini tidak dipenuhi dengan orang-orang yang egois, yang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi bumi ini, dunia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan berbelas kasih, yang meneladani Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan ketika manusia itu mampu melahirkan keturunan yang seperti itu di dunia ini, maka tugas berikutnya untuk memelihara dunia ini akan jauh lebih mudah. Karena kalau kita lihat sekarang, ada banyak sekali orang-orang yang sudah mengeksploitasi dunia ini. Sehingga dunia ini dengan keinginan diri mereka sendiri. Dan sehingga bumi ini menjadi rusak dan mendatangkan bencana alam bagi hidup manusia. Apa yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara-saudara, itu juga perlu kita pelihara dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita juga melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita pada hari ini,
ingatlah bahwa kita adalah wakil Allah. Dan biarlah lewat setiap kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini juga dan untuk hari-hari yang akan datang, orang lain dapat melihat Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita, di dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan kami, atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Engkau memberikan kami sebuah tugas untuk memelihara bumi ini, dan juga kami boleh mewariskan anak-anak yang sudah Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus melalui kehidupannya, melalui sikapnya setiap hari yang mencerminkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang boleh melihat, yang bisa merasakan bahwa Tuhan benar-benar ada dan sebagai pencipta di dalam kehidupan kami ini, yang menciptakan dunia ini dan juga beserta isinya. Maka berikan juga kepada kami hati yang taat, hati yang merendah di dalam kehidupan kami ini, untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini, supaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan segala pekerjaan kami. Dan juga kami dituntun untuk dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga Kristen yang sudah Tuhan bentuk, dan juga anak-anak yang sudah Tuhan titipkan, supaya mereka hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan cukupkan juga Tuhan kebutuhan kami dalam satu hari ini, dan begitu juga dengan saudara-saudara kami yang sedang melakukan aktivitasnya pada saat ini juga, dan juga yang sedang di dalam perjalanan, ataupun yang terbaring lemah karena kondisi tubuh mereka yang kurang sehat. Maka cukupkan dan sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan bagi kita semua, selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.